Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan masuk kepada pelajaran ketiga, yaitu tema cita-citaku menjadi anak soleh. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah indahnya saling menghargai. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah seperti selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Mengerjakan amal ibadah seperti sholat, berdoa, mengaji, dan juga melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi segala perbuatan yang buruk itu adalah bentuk kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri merupakan bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Saat kita mencontek teman atau mencontek pelajaran atau mencontek saat ujian, itu merupakan bentuk ketidakjujuran kepada diri kita sendiri. Jadi, kita harus menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri kita agar kita dapat menjadi manusia atau anak yang berprestasi serta anak yang baik. Jujur yang ketiga adalah bentuk jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain itu adalah seperti kita jujur kepada orang tua, bisa saja dengan jujur kepada guru dan juga kepada teman. Seperti contohnya ketika kita dimintai tolong oleh orang tua kita untuk pergi berbelanja ke warung, maka uang sisa dari kembalian belanjanya itu kita pulangkan kepada orang tua kita. Nah, itu adalah bentuk kejujuran kita kepada kedua orang tua atau kepada orang tua kita saat kita dimintai tolong. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita itu terdiri dari ayah dan ibu. Nah, orang tua kita adalah yang sudah membuat kita ada di dunia ini. Misalnya ibu kita yang sudah melahirkan kita, maka kita harus hormat dan patuh kepada ibu kita, juga kepada ayah kita, karena ayah adalah kepala rumah tangga atau orang tua kita. Jadi, hormat dan patuh kepada kedua orang tua bisa menjadikan kita anak yang soleh. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Seperti pada gambar yang ada di slide ini, itu adalah contoh guru yang sedang mengajak anak muridnya untuk bergotong royong.
Mereka pun melakukannya secara bersama-sama, dan setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan terima kasih. Misalnya, terima kasih anak-anak yang telah membantu ibu. Nah, tahukah anak-anak, ucapan dari guru tersebut apabila diridhoi oleh Allah, maka akan menjadi pahala untuk kita. Nah, karena itu, mematuhi guru merupakan perbuatan dan amal perbuatan yang sangat baik serta membuat kita menjadi anak yang soleh. Anak-anak, guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan teladan. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, dan memperhatikan kita serta menjaga kita selama berada di sekolah. Begitulah jasa guru kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Anak-anak, siapa yang hari ini masih puasa? Saya Bu Guru. Nah, hari ini Ibu punya sebuah hadiah loh untuk kalian. Siapa yang mau? Ayo. Coba, siapa yang mau ya? Wajahnya sama senyumnya, sabar hatinya, guruku tercinta. Cerah wajahnya, ramah senyumnya, sabar hatinya, guruku tercinta. Karenamu guru, aku berilmu, banyak yang aku tahu. Semoga kau guru sehat selalu, Tuhan menyertaimu. Cerah wajahnya, ramah senyumnya, sabar hatinya, guruku tercinta. Guruku baik dong, kamu bagaimana? Sama guruku manis dan senyumnya. Kalau kamu? Guruku juga baik, sabar, makanya aku cinta sama guruku. Kami semua cinta sama guru kami. Cerah wajahnya, ramah senyumnya, sabar hatinya, guruku tercinta. Selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu sikap terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ketika guru meminta kita untuk melakukan musyawarah di kelas, maka kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita, bukan hanya mendengarkan pendapat pribadi kita saja. Nah, menghargai pendapat teman kita saat bermusyawarah itu adalah salah satu contoh menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang saling menghargai pendapat orang lain dan keyakinan orang lain. Di Indonesia atau di dunia ini memiliki berbagai macam agama. Di Indonesia juga memiliki berbagai macam suku, ras, dan adat istiadat. Kita sebagai manusia harus menghargai adat istiadat, suku, ras, serta agama dari setiap orang lain. Juga perbedaan itu tampak dari ada yang kaya, ada yang miskin, serta ada yang putih kulitnya, ada yang hitam kulitnya. Itu merupakan keberagaman dari kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita harus menghargai keberagaman itu, tentu saja dengan saling menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai antara lain yang pertama, menghargai pendirian orang lain.
Contohnya, dalam urusan ibadah, kita harus menghargai pendirian orang lain. Nah, pendirian yang harus kita hargai karena semua ibadah itu ada perbedaan dari setiap tuntunannya. Jadi, kita harus menghargai. Contoh seperti orang yang sedang melakukan sholat subuh. Orang yang sholat subuh ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak. Jadi jangan kita permasalahkan karena setiap ibadah ada perbedaan tuntunannya. Yang penting kita tetap melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat subuhnya. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia memiliki berbagai macam agama. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai keberagaman agama dari setiap orang karena negara Indonesia tidak memiliki satu agama saja. Dengan itu, maka hidup kita akan rukun dan saling menghargai kepada orang yang berbeda agama sehingga hidup kita akan jadi tentram dan aman. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah mengerti dengan penjelasannya? Selalu terus belajar di rumah ya. Dan berikut adalah tugas untuk minggu ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.